Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ma'bad. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada kali ini kita bisa mengadakan pertemuan meskipun melalui e-learning. Tentunya ini tidak menjadi halangan karena kita masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya Pak Sulhan Zainuri, ya, insya Allah akan membersamai nanti dalam mata kuliah agama selama beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama kita akan berbicara tentang manusia dan agama. Ya. Tentunya kita sebagai manusia sudah diberikan oleh Allah informasi-informasi tentang diri kita ini siapa. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah sampaikan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, di mana Allah sampaikan bahwa Allah informasikan kepada malaikat bahwa akan menjadikan seorang khalifah di bumi dalam rangka untuk mengelola apa yang disediakan oleh Allah. Kemudian juga Allah memberikan penyebutan insan, ya, kaitannya dengan proses manusia ketika awal mula, ya. Jadi ketika pertama kali Allah ciptakan Adam, kemudian setelah ada keturunan, kemudian Allah sampaikan khalaqal insana min nutfah, manusia itu diciptakan dari tetes mani. Kemudian juga Allah berikan kesempurnaan pada manusia dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diberikan oleh Allah ciptaan yang sempurna, memiliki sepasang mata, sepasang telinga, sepasang kaki. Itu adalah kesempurnaan yang diberikan oleh Allah. Begitu pula Allah jelaskan bahwa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan dari hamparan seperti tembikar. Kemudian ada beberapa istilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia. Ada yang sifatnya historis, ya. Ketika menyebut dengan istilah Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi secara historis manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian juga Allah sebut dalam hal aspek biologis manusia disebut dengan bashar. Maka ketika Allah menyampaikan informasi tentang sosok Nabi, ana basyarum mislukum, saya ini adalah bashar, manusia biasa seperti kalian. Artinya apa? Makan, minum, juga memiliki kebutuhan biologis. Begitu pula Allah berikan satu kelebihan manusia dengan kecerdasan. Maka dengan kecerdasan Allah menyebut manusia dengan insan. Hal ata'alal insan. Ya. Kemudian juga secara sosiologis Allah memberikan istilah dengan anas, manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Artinya apa? Manusia diciptakan dengan keragaman. Kemudian juga di sisi lain Allah menyebut dengan hamba. Abduhu wa rasuluh, abdun, sebagai hamba. Ya, kemudian Allah juga berikan satu penjelasan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, kemudian ilmuwan memberikan beberapa istilah-istilah, ya, menurut pengalaman-pengalaman mereka, ya. Ada yang menyebut dirinya homo mechanicus, ya, karena melihat manusia dari aspek dinamikanya. Kemudian ada melihat manusia dari aspek permainan-permainan. Manusia itu sosok yang bermain, yang kemudian disebutnya dengan homo ludens. Kemudian juga ada yang menyebut dengan istilah homo sapien, karena manusia itu sosok yang berakal. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peran kepada manusia. Ada dua peran yang diberikan oleh Allah pada manusia. Ada misi, ada fungsi. Ya. Misinya apa? Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga dalam surat Al-Bayyinah juga Allah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ada apa? Misi Allah ciptakan manusia untuk penyembahan.
Artinya apa? Menyembah kepada Sang Pencipta. Kemudian fungsi manusia sebagai seorang khalifah, sebagaimana yang tadi kami sebutkan dalam surat Al-Baqarah, khalifah. Jadi istilah khalifah ini ungkapan yang tertulis di dalam Al-Quran. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Saya ciptakan ini. Ya. Yang aku ciptakan di bumi itu seorang khalifah. Jadi ada dua hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, misi untuk penyembahan, maka kita selalu membangun komitmen dengan mengungkapkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Allah kami tunduk dan patuh. Kemudian di sisi lain, manusia diberi peran oleh Allah sebagai khalifah, bagaimana mengelola segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah siapkan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini semua sumber daya alam ini disiapkan oleh Allah untuk manusia, bagaimana kemudian kita mengelola. Ya, ini Masya Allah ya, kita sudah diberikan oleh Allah sekian banyak fasilitas dengan sumber daya alam. Satu sisi kita punya orientasi untuk terus berkomunikasi kepada Sang Pencipta dengan sholat kita, dengan doa-doa kita, dengan zikir kita. Kemudian di sisi lain kita diberi amanah untuk mengelola segala fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, untuk kita tahu bagaimana cara kita menyembah, maka tidak seorang manusia harus memiliki agama. Kenapa harus beragama? Nah, kenapa agama itu adalah pandangan hidup. Kita tahu arah kita beraktivitas itu kemana. Ya. Sehingga kalau kita punya way of life, kita punya pandangan hidup, maka segala dinamika kita tentunya punya orientasi. Maka kita membangun komitmen, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini jelas kita punya orientasi hidup. Kemudian juga ketika seseorang itu beragama, maka dia menjadi bagian integral dalam sistem budaya dan peradaban. Jadi semuanya akan dikendalikan dengan aturan-aturan syariah. Kalau ada orang yang sangat fobi dengan syariah, berarti nggak paham bagaimana seharusnya kehidupan agama. Kita bisa lihatlah kehidupan mereka yang tidak memiliki panduan agama. Ya. Mereka nggak jelas arahnya. Karena nggak jelas arah, bingung mau ngapain. Ya. Ini dari pengalaman ke beberapa negara yang mereka tidak punya orientasi, mereka bingung. Sudah bermacam-macam budaya dikembangkan, peradaban dikembangkan, tapi karena tidak punya arah, hanya sudah nggak jelas lagi apa yang kemudian dilakukan. Kemudian ketika agama itu menjadi acuan, maka dia akan selalu menjadi sumber inspirasi ketika melakukan berbagai macam aktivitas. Jadi semuanya hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orientasinya hanya karena untuk Allah dan karena Allah, maka seseorang yang beragama punya tujuan hidup. Kenapa? Tujuan hidup manusia adalah keselamatan. Maka kita selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini menjadi satu hal yang sangat jelas bahwa hidup di bawah satu sistem keyakinan adalah tabiat yang merata pada setiap manusia. Artinya pada akhirnya manusia itu punya fitrah untuk apa? Untuk beragama. Maka kalau kita lihat agama itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena pengen dia ada panduan, pengen ada acuan. Sehingga karena agama ini sudah menjadi fitrah, maka bagaimana mereka berusaha untuk menghambakan diri kepada Sang Pencipta untuk memperoleh ridhonya. Maka akan sangat berbeda kehidupan masyarakat yang beragama dengan mereka yang tidak beragama. Kenapa? Tahu kemana bergantungnya, tahu kemana akhir perjalanan. Ya. Sehingga dia ibarat dalam sebuah perjalanan, tahu apa yang harus disiapkan,
kemudian kemana arah yang hendak dituju. Nah, maka kembali pada apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat, bahwa wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada kata lain kecuali hanya untuk beribadah. Ya, apalagi kalau kita kembali kepada konsep negara kita, bahwa konsep dasar negara ini adalah apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Landasan bernegara itu beragama. Sehingga ketika orang ingin tetap bertahan di Indonesia, ya syaratnya harus dia beragama. Karena landasan bingkai utama di dalam membangun negara ini adalah agama. Ya. Ketika seorang beragama, berarti dia layak untuk bersama-sama. Terlepas dari perbedaan, karena keragaman itu sebuah hal yang memang fitrah yang sudah diberikan oleh Allah. Hidayah itu adalah sebuah capaian, kemudian iman itu adalah pilihan. Maka Allah sudah sampaikan, la ikraha fiddin. Kita tidak boleh maksa orang untuk mengikuti keyakinan kita. Karena agama itu adalah sebuah pilihan. Silahkan. Karena agama itu pilihan, maka kita tidak boleh memaksakan. Tetapi kita memberikan tawaran-tawaran, itulah bagian dari dakwah. Maka Allah sampaikan, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Maka dengan agama, orang memilih mau jadi kufur atau mau jadi iman. Maka disinilah pentingnya manusia memiliki agama, sehingga tahu dia melakukan sesuatu untuk apa. Kemudian tujuan melakukan sesuatu itu kemana, nantinya arah yang hendak dituju. Maka ketika seseorang itu punya pegangan, ibaratnya dia punya semacam, kalau kita dalam sebuah perjalanan punya Google Map, kita tahu, oh kita ke sana. Kemana yang kita cari? Keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Karena kita tahu, ini loh, yang kita tuju ini kita sudah tentukan apa poin akhirnya. Kemudian kita mulai dari startnya. Jadi startnya kita sudah orientasi kita apa? Karena Allah. Maka niat awal ini akan menjadi satu pertanda. Yang kita lakukan itu hanya sebuah kebiasaan, atau yang kita lakukan itu akan memberikan sebuah nilai ibadah. Maka kalau yang kita lakukan itu sebuah nilai ibadah, maka kita akan memperhatikan rambu-rambu. Ya, di mana rambu-rambu ini dalam upaya untuk menyelamatkan manusia. Jadi agama ini tidak ada kata lain untuk menyelamatkan manusia. Maka ketika seseorang itu ikut aturan, maka kebaikan yang akan terjadi, siapapun dia. Ya. Seorang muslim ikut aturan-aturan yang Allah tetapkan, kebaikan. Mereka yang belum mendapatkan hidayah tetapi ikut aturan Islam, kebaikan. Dan ini yang saya buktikan di negara yang mereka tidak beragama, tetapi karena nilai-nilai Islam itu menjadi satu bagian dalam kehidupan, artinya nilai-nilai itu dipakai. Ya. Mulai dari ketertiban, kebersihan. Ya. Ini. Karena nilai-nilai agama itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Maka ada seorang ilmuwan muslim memberikan catatan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan nilai-nilai Islam itu tertutup oleh pola tingkah umat Islam yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ini yang menjadi masalah. Maka kalau kita cermati, agama dia memiliki 3 pilar utama. Tentang apa? Keyakinan. Tahu siapa pencipta alam semesta ini, siapa yang kemudian mengelola. Maka keyakinan ini kalau dalam Islam kita mengenal ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, karena ini berkaitan dengan keyakinan. Kemudian ada sesuatu yang sifatnya peribadatan. Bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan Sang Pencipta, bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Allah, maka kita mengenal dengan istilah ibadah yang mahdoh. Bagaimana tata kita sholat, tata kita berdoa. Kemudian kaitannya dengan hubungan dengan sesama ciptaan Allah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama
manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka yang berbeda keyakinan, maka diatur dalam Islam. Maka kemudian ada konsep surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Ini kaitannya dengan apa? Peribadatan, sehingga tidak kemudian talbisul haqqa bil batil. Tidak ada pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka ketika agama ini kemudian menjadi hidup, karena apa? Sistem nilai berlaku di dalam nilai-nilai kehidupan. Kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Kalau sistem nilai ini kembali kepada nilai-nilai agama, maka yang adanya satu, kebaikan. Karena tidak ada satu sistem nilai di dalam Islam yang tidak berorientasi kepada kebaikan. Oke. Misalnya kaitannya dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu kan sistem nilai. Kemudian bagaimana kita bersahabat dengan alam. Larangan untuk apa? Mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Begitu pula bagaimana kita dengan binatang. Maka Islam mengajarkan kita untuk bersikap ihsan. Seperti ketika kita menyembelih. Wa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Kalau kita menyembelih, bagaimana menyembelih dengan cara yang benar? Pisau yang dipakai tajam. Kemudian betul-betul dipotong di tempat-tempat yang itu akan memutus ya, jaringan-jaringan yang ada pada binatang. Ya, ketika kita ibadah kurban itu kan jelas ya, itu upaya untuk menanamkan satu nilai-nilai ihsan dengan binatang, termasuk ketika menjatuhkan binatang tidak boleh semena-mena. Nah, ini artinya apa? Sistem nilai. Ketika sistem nilai ini hidup dalam masyarakat, maka kebaikan yang ada. Tapi ketika sistem nilai ini kemudian tidak dijadikan sebuah model di dalam kehidupan, maka apa yang terjadi? Ya kita lihat pada saat ini. Jauh dari apa yang seharusnya. Ya. Jadi antara Islam sebagai sebuah nilai, dengan orang Islam ada space, ada jarak. Nah ini yang kemudian menjadi masalah. Orang Islam kok benci dengan syariat? Orang Islam kok benci dengan kalimat La ilaha illallah, berarti ada masalah di situ. Nah, maka inilah pentingnya kita memahami agama dengan ukuran-ukuran yang benar. Sehingga ketika kita memahami agama dengan ukuran yang benar, maka ini akan menjadi standar yang kemudian akan sama dimanapun. Maka ada satu kaidah yang indah saya kira. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yatruku ilal maksum sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma jaa minas salafi ridwanullah alaihim ya muwafiqan li kitabillah wa sunnah rasulih qabilnahu wa illa fa kitabullah wa sunnah rasulih aula bil ittiba. Setiap orang boleh diambil pendapatnya, boleh ditinggalkan ilal maksum, kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma jaa minas salaf, apa saja informasi yang datang dari ulama salaf, muwafiqan li kitabillah wa sunnah rasulihi, sesuai dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, qabilnahu, maka itu diambil. Wa illa, kalau ternyata kok berbeda, fa kitabullah wa sunnah rasulihi aula bil ittiba. Nah, maka ini yang harus kita lihat, bukan siapa yang mengatakan, tapi yang kita perhatikan kesesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini. Jadi kita tidak melihat kepada siapa yang mengatakan, tapi didasarkan kepada kebenaran. Ya, bukan didasarkan kepada siapa yang mengatakan. Karena nanti akan bingung kita. Ini kok begini, yang ini kok begini, Ustadz ini kok begini. Kenapa? Kita melihat kepada orang. Tapi kalau kita melihat kepada kebenaran, pasti nanti akan ada benang merah. Siapapun yang menyampaikan, akan ketemu dia benang merahnya. Meskipun dengan gaya, dengan bahasa yang berbeda akan ketemu benang merahnya. Kenapa? Ukuran kebenarannya jelas, terukur, terstandar. Nah, ini. Maka ketika kita memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, maka kita akan bisa menjalankan keyakinan agama dengan benar, kemudian kita akan juga beribadah dengan benar, dan kita akan mengimplementasikan dengan benar. Mudah-mudahan dengan awalan ini
mahasiswa akan bisa memahami bahwa Islam itu adalah nilai-nilai yang utuh, yang tidak terpisahkan dari bagian ke bagiannya lain. Sehingga nanti kalau ada hal-hal perlu dikomunikasikan, kita lanjutkan nanti di dalam sebuah forum. Sehingga nanti kita bisa saling sharing, bisa menyampaikan pada pendapat. Aku lu qauli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.